oleh seorang dai, itu tetap tidak diperkenankan untuk mengurangi hak yang semestinya didapat oleh seorang madu. Kalau kamu semestinya itu menyampaikan, ya, karena min min hukukil madu itu adalah ayyuta, hak dari seorang madu, audiens, jamaah gitu kira-kiranya, itu didatangi. Nah, ini sudah ada orang datang, ya. Artinya dari sisi effort sudah nggak terlalu capek. Kenapa? Sebab kita didatangin, disawanin, ya. Padahal semestinya dai itu aktif, ya, karena madu itu didatangin, maka kewajiban seorang dai adalah ayyatihi wa yad'u ilallah. Kewajiban seorang dai itu adalah menyapa, nyamperin, datengin, dan kemudian mengajak kepada jalan Allah. Nah, ini udah ada orang datang, antusiasme untuk bertanya tentang sebuah persoalan agama, kok malah justru berpaling. Enggak layak, enggak sepatutnya seperti itu. Nah, karena persoalan hidayah itu adalah persoalanku, sementara urusan kamu sebagai seorang dai, itu kira-kira ya, itu adalah menyampaikan. Nah, ayat 17, setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan dan apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang berbakti dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, ya, mulai dari fi suhuf faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Kemudian Allah mulakan dengan kutilal insanu ma akfar. Kutila itu dibunuh. Al insanu manusia ma akfaroh, atas apa yang ia kufuri. Jadi kalau diterjemahkan binasalah manusia. Dan ungkapan kutila itu artinya asalnya qatala yaqtul, artinya membunuh. Seperti qatalahumullahu fa anna yufakun. Dalam juz 28 ketika Allah membicarakan tentang orang munafik, di ujung ayat Allah katakan qatalahumullahu fa anna yufakun. Ya, kalau diterjemahkan secara letterlek bisa saja diartikan Allah membunuh mereka gitu. Tapi kalau diartikan secara maknawi itu artinya kebinasaan. Itu poin yang pertama. Nah, gimana lagi? Baik. Buka slide yang tadi dulu berarti ya, Ustaz. Makanya saya ingin memastikan kemarin sampai berapa kita? Sebetulnya kemarin kita sudah sampai untuk belajar dari jin, tapi mungkin jika Ustadz butuh slide tentang ayat-ayat kembali mengulang dari yang 17 hingga 23, atau mau lanjut langsung? Sampai jin yang, oh ya, betul-betul. Ada Ya, dari situ. benar. Gak apa-apa. Oh, nggak apa, Ustadz. Mulai dari situ. Berarti mulai dari slide 19 ya? Baik, siap. Biar saya nggak ini. Oke, baik. Oke. Jadi, ungkapan kutila, ungkapan kotala ketika disandingkan dengan manusia, itu merujuknya kepada orang kafir. Ya, insan itu maknanya manusia secara umum. Tapi ketika Allah menyebut kutilal insan, ini para ulama mufassirin menyebut yang dimaksudkan bukan manusia tetapi orang kafir. Ini ada dua pendapat kenapa demikian. Ada dua alasan yang bisa dikemukakan kenapa kok demikian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kebijaksanaannya, tidak mungkin Allah itu membinasakan orang. Ya, tidak mungkin membinasakan orang. Kalau seandainya karena keadilannya Allah itu harus membinasakan dan membunuh orang, tentu bukan semua orang, tapi orang-orang yang kafir. Nah, ini yang pertama. Dan dengan begitu bisa diterima secara logik. Ya. Dan kemudian yang kedua, ketika yang dimaksudkan oleh Allah ini adalah orang kafir, kenapa Allah nggak langsung menggunakan kata kafir saja?
Qutilal kafiru gitu ya, ma akfar. Nah, Allah ingin menyebut bahwa di apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan pun sesungguhnya menunjukkan ada semacam kelembutan dan sensitivitas terhadap pada bahasa yang Allah gunakan. Kafir sih kafir gitulah kira-kira. Kafir sih kafir. Tapi tetap juga dia juga manusia. Yang barangkali mungkin hari ini kafir, tapi mungkin suatu saat dia akan menerima hidayah baik. Nah, oleh karena itu Allah kemukakan kutilal insanu fa'akfar. Nah, pada part ini ya, Allah memulai dengan ungkapan kutilal insanu ma'akfarah, diakhiri di 32 dengan ungkapan mata allakum wali an'amikum. Artinya apa? Setelah Allah memulakan kutilal insanu ma'akfarah, Allah mengajak kepada kita para membaca untuk mereview kembali siapa kita, dari mana kita, bagaimana kita tumbuh kembang, dan bagaimana fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kalau sudah semua hal itu diperuntukkan untuk kita, mata Allah kembali amikum, apa kemudian masih layak kalau seandainya kita ini kemudian kafir? Nah, gitu kira-kira ya. Jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang saya dapat angle-nya kira-kira begitu. Di awal Allah kecam dan mencela golongan ini. Golongan apa ini? Golongan orang yang mengingkari kebangkitan, yang mengingkari perhimpunan pada hari mahsyar nanti. Nah, kemudian setelah ini Allah menyentuh pada sesuatu yang paling dekat dengan kehidupannya. Sesuatu yang paling fundamental, pertanyaan yang sekitar asal-usul kejadiannya. Maka kemudian Allah teruskan, mana tadi? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana? Ya, dari mana mereka itu diciptakan? Min ayyi syai'in khalaqahu. Dari apakah Allah menciptakan? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam banyak ayat lain bahwa manusia itu diciptakan dari tin, ya, kemudian diciptakan dari gumpalan dan seterusnya, ya, kemudian disebut dengan mimma, immahin dan seterusnya. Maka Allah menjelaskan itu. Allah menjelaskan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya seorang itu tersentuh sensitivitasnya. Iya ya, kita ini tidak pernah berharap hidup di atas muka bumi. Atas kemudian kita dihidupkan dengan segala jenis sistem yang mendukung aktivitas kita selama di dunia. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita minta pun kita dapatkan. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita inginkan nggak dapat, tapi lebih banyak yang nggak pernah kita terpikirkan kita dapatkan. Ya, apakah ada orang-orang yang punya obsesi sesuatu, tapi ternyata obsesi tersebut nggak didapat. Tetapi ada orang yang sudah mencapai pada tahapan tertentu yang dia tidak pernah berpikir sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia ini berada pada manage, ya, berada pada gegamban, berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang diungkapkan mulai dari min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara, sampai fal yang duril insan ila ta'ami, itu sesungguhnya dipresentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereminder. Enggak patut kalau kalian tuh ingkar. Semestinya kamu bersyukur dong. Semestinya kamu mengapresiasi. Semestinya kamu merasai. Semestinya kamu merekognisi. Bukan malah kufur seperti itu. Jika dengan segala kemudahan dan fasilitas yang ada, manusia justru malah memilih kekafiran, maka memilih kesombongan, dengan segala sistem kehidupan yang telah didesain untuk kemudahan manusia, membuat dia ini malah angkuh, ya, malah maka layaklah dia ini disebut sebagai orang kafir. Nikmat kafir itu dari kata tertutup, ya, kafaro. Ya, kita pun bahasa Inggris pun menyebutnya cover. Cover itu kan penutup isi buku.
Sehingga orang kafir itu disebut dengan kafir karena hatinya tertutup melihat hakikat. Ada nikmat yang banyak tetapi tidak disyukuri, maka disebutnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu bersyukur akan kami tambah, tapi kalau kamu ini tertutup nggak melihat nikmat itu, itu ya. Jadi kafir di situ tidak bermakna kafir ya, tapi bermakna tertutup. Mata nggak bisa melihat hakikat. Ya. Maka kalau di tengah-tengah segala fasilitas, kemewahan, kemudian supporting desain yang begitu dahsyat, orang itu tetap nggak melihat hakikat, ya maka layak kalau dia ini disebut sebagai pendosa. Layak disebut dengan tauhid, layak disebut sebagai apa namanya orang yang melampaui batas, layak disebut sebagai pendosa. Jadi kalau seandainya seseorang itu disebut sebagai pendosa oleh Allah, memang karena kedosaannya, ya, memang karena kedosaannya. Jadi jangan disalahkan orang yang memberi sematan itu, yang memberi gelaran tersebut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Kalau pada akhirnya Allah ini harus menghukum seorang hamba, maka hal itu wajar. Karena dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada sang hamba, bukan malah membuat dia ini syukur dan kemudian patuh kepada Allah, tapi justru memilih kenakalan. Jadi kalau seseorang itu dihukum, ya karena kenakalannya. Karena kenakalannya. Dan itu sah-sah saja dalam kehidupan dunia juga. Tapi kalau seandainya seseorang itu mendapatkan kenikmatan surga, kalau dibandingkan memang tidak layak. Ada orang puasa dalam 1 bulan 30 hari. Tetapi balasannya pengampunan selama 1 tahun. Ini kan nggak logik. Mestinya kan kalau puasa 30 hari ya balasan penghapusan dosanya 30 hari kan gitu. Nah oleh karena itu, kalau andainya kita ini dimasukkan ke surga, itu karena belas asih Allah sama kita. Ya. Bukan karena betul-betul amalan kita. Sebab kalau dihitung kalkulasi secara dibeli, memang amalan kita ini nggak cukup. Kita ini hidup cuma 63 tahun dengan amal kebaikan yang terbatas. Tetapi kemudian ketika kita ini punya amalan yang lebih baik daripada yang buruknya, lebih banyak daripada yang buruknya, dapat surga yang kenikmatannya kayak begitu. Nah tentu ini, kita kalau kerja sama majikan, dalam 1 hari 8 jam, ya 8 jam itu yang digaji. Kalau seandainya lembur 1 jam, ya 1 jam itu yang dihitung sama majikan. Ada majikan yang ngasih gaji kita kerja 20 hari tapi digaji 40 hari. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Nah, itulah bedanya Allah dengan selainnya. Tapi sebaliknya, kalau kita ini nggak masuk selama 1 hari, punishment apa yang akan kita dapatkan? Nah, kalau punishment biasanya berkali lipat. Ya. Kalau punishment biasanya berkali lipat. Tapi kalau reward biasanya ya sesuai. Nah, itu manusia. Tapi berbeda dengan Allah. Allah kalau memberi reward, nah itu nggak ukuran, berkali-kali lipat. Orang ngasih sedekah 1 biji, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan menjadi 7. Dan masing-masing 7 itu kemudian ada 100. Coba model apa kayak begini? Nggak masuk dalam logika manusia, ngasih balasan kok nggak ukuran. Ya, bahkan Allah di akhir ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak. Nah, tapi kalau hukuman ya sesuai, ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau manusia berbeda, kalau ngasih reward sesuai dengan yang dia kerjakan, tapi kalau ngasih punishment berkali-kali lipat daripada kejahatan yang dia lakuin atau pelanggaran yang dia lakuin. Nah, jadi Allah ingatin lagi. Jadi jangan karena obsesi hasil daripada analisis strategi untuk memberi petunjuk pada para pembesar yang sangat strategis tersebut, itu membuat Nabi, tentu kita semuanya,
melupakan orang yang punya antusiasme datang dengan ketulusan, keseriusan untuk mendapat hidayah. Nah, oleh karena itu ayat ini menggunakan doa paling dahsyat. Doanya apa? Ya tadi, qatalahumullah. Tadi saya sudah menyebut kalau ungkapan qatala itu disandingkan dengan al-insan, ini berarti maksudnya yang dibunuh, yang dicelaka, yang mendapatkan kecelakaan adalah si orang kafir. Next. Nah, kita ingin melihat kalau di sini Allah kemukakan ada beragam perjalanan hidup, ya. Mulai dari min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana Allah itu menciptakan manusia? Allah jawab min nutfatin, dari tetesan mani. Khalaqahu, Allah menciptakan manusia, faqaddarahu, dan kemudian menentukan takdir kehidupannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini bahwa manusia ini bagaimana dia ini layak bisa sombong. Sementara dia sendiri, dia ini keluar dari jalur, mohon maaf, keluar dari jalur pipis itu 2 kali. Ya. Yang pertama, di saat mani itu keluar dari bapaknya, ya kan? Itu lewat jalur air kencing kan? Jalurnya sama, meskipun di dalamnya mungkin ada saluran yang berbeda ya. Dan yang kedua adalah di saat dia keluar ke atas ke atas muka bumi juga melalui jalur buang air kecil yang dimiliki oleh ibunya. Nah, kalau orang berasal dari tempat kayak begitu, dari 2 rongga lubang kecil yang sehina itu, apa ya bisa diterima secara akal kalau pada akhirnya dia ini sombong. Nah, gitu kira-kira ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Nah, oleh karena itu, di ayat ke-20-nya Allah kemudian mengatakan tsummas sabila yassarah, diberi kemudahan mulai dari awal lahirnya sampai kemudian membesar, dewasa, sukses dan seterusnya. Nah, Allah di dalam Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis apa namanya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu mithla dhalik mudghatan thumma yakunu mithla dhalik alaqatan. Setiap kalian itu di dalam proses penciptaannya, di dalam perut rahim, di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk gumpalan darah. Kemudian 40 hari lagi menjadi gumpalan daging. Kemudian 40 hari lagi kemudian daging tersebut diseliputi dengan penciptaan yang sempurna. Selepas umur 120 hari, kemudian Rasulullah mengatakan fayursalu ilaihil malak. Allah utus malaikat. Dan ternyata menurut kedokteran, janin yang berada di dalam rahim seorang ibu itu sempurna penciptaannya, hidup ruhnya ketika sudah berumur 4 bulan. Kalau dalam bahasa hadisnya 40, 120 hari. 120 hari bukankah sama dengan 4 bulan? Sehingga ketika sudah berumur 4 bulan, penciptaan manusia di rahim itu sempurna. Fisiknya sudah terbentuk dan ruhnya sudah ditiupkan. Fayursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Nah, pada saat itulah maka kemudian fayu'maru bikatbi rizkihi wa ajalihi syakiyun au sa'idun. Pada saat umur 4 bulan, itulah kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat bagaimana umurnya, bagaimana jodohnya, berapa rizkinya, bagaimana ajalnya, itu diciptakan. Nah, oleh karena itu dalam bab fikih, aborsi itu dilarang ketika janin itu sudah berumur 4 bulan. Kenapa dilarang? Karena itu sudah dalam bentuk penciptaan yang sempurna. Fisiknya sudah sempurna,
ruhnya juga sudah ada. Meskipun kalau karena kondisi kesehatan atas pertimbangan pihak medis memungkinkan masih memberi keringanan, masih membolehkan kalau seandainya diaborsi. Tetapi kalau yang sebelum umur 4 bulan, sebagian ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Yang mengatakan boleh karena memang itu belum tercipta. Ya, apalagi kalau seandainya karena alasan medis, maka bukan boleh, tapi menjadi wajib. Ya, orang ketika sudah sempurna saja kalau alasan medis kesehatan bisa diaborsi, apalagi belum. Yang mengatakan nggak boleh karena sesungguhnya itu ya meskipun belum pasti janin itu akan berkembang atau tidak, itu juga perbuatan yang menyalahi ketentuan. Kalau ada orang mengaborsi janin, itu berarti ada tanda yang tidak tepat. Apakah prosesnya tidak tepat dan seterusnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Nah, itu dia. Nah, setelah itu kemudian berkembang dan menariknya adalah sang janin itu bisa merasakan asupan gizi yang dimakan oleh ibunya tanpa merusak apapun. Bercampur dalam rahim, ya bisa minum, bisa mengakses atau menikmati asupan gizi yang dimakan oleh ibunya sampai kemudian umur tertentu keluar, lahir, ya, dan pada saat itulah kemudian dipotong tali pusar yang menyambungkan antara ibunya dengan sang bayi. Lihat bagaimana dalam dan detailnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Nah, dalam konteks summa amatahu fa'akbaroh, selepas kemudian Allah berikan kemudahan di dalam menjalani kehidupan, lantas kemudian Allah amatahu, matikan manusia itu, fa'akbarahu, kemudian dimasukkan ke dalam kuburnya, summa idza sya'an syarah, kemudian pada waktu yang Allah kehendaki mereka akan dibangkitkan atau Allah akan membangkitkan mereka. Kalla lama yaqdi ma amarah, sekali-kali nggak boleh begitu, nggak boleh canggung gitu, nggak boleh sombong kayak begitu, nggak boleh kufur tidak mengetahui hakikat itu, ya. Lama kalla, tidak demikian, lama yaqdi ma amarah, ya. Kemudian itu manusia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi nggak patut kalau seandainya perjalanan manusia didetailkan secara apik oleh Allah, bukan hanya sekedar penggambaran, narasi, dan deskripsinya, tetapi setiap transit, setiap episode dari perjalanan kehidupannya selalu disupport dengan beragam kemudahan-kemudahan, maka kala lama yakdima amarah. Kita ingin berhenti sampai di situ dulu. Kita ingin melihat bagaimana hidup manusia ini di dalam beberapa perspektif. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah menyebut kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Jadi spiritnya sama dengan ini. Kalau di sini tadi mengatakan enggak layak lah orang itu kafir kepada Allah, sementara bagaimana dia diciptakan, dimudahkan penciptaannya, lantas dibesarkan, diberikan kehidupan, lantas kemudian pada akhirnya mati, masuk ke dalam kubur, dan kemudian dibangkitkan. Nah, di sini spiritnya hampir sama, tapi dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, katanya. Bagaimana mungkin kalian ini kufur kepada Allah, sementara dulu kamu tuh mati. Amwat itu artinya mati. Mati itu maksudnya kalau Ibnu Katsir menyebutnya adalah al-adam, minal adam, pakai ain. Bukan min adam ya. Adam. Adam itu enggak ada. Bagaimana kalian itu sekarang jadi songong seperti sekarang, padahal dulu kalian itu enggak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kalian. Dan ketika Allah menghidupkan kalian, bukan hanya sekedar dikasih nafas, tapi juga dikasih penghidupan. Ini bedanya sama kita.
Kadang-kadang kita ini ngasih tempat tinggal orang tapi nggak kita kasih makan, numpang tidur doang. Ya, kita pernah ingat kalau awal-awal Jakarta numpang di teman-teman kita itu ya tempat yang tidur doang, makanya mencari sendiri kan. Tapi tidak demikian dengan Allah. Ya, kasih kehidupan. Fa'ahyakum tsumma yumitukum, dan kemudian Allah hidupkan kalian. Dan selepas itu tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Kemudian Allah hidupkan kalian, tsumma ilaihi turja'un. Jadi Allah menyebut di sini bahwa ada dua kehidupan dan dua kematian. Kematian yang pertama adalah di saat kita belum hidup, belum ada, belum lahir ke dunia. Dan kematian yang kedua adalah tatkala Allah mencabut ruh kita dari kehidupan ini, akhirnya masuk kuburan. Sementara kehidupan yang pertama di saat kita mulai menghirup oksigen di atas muka bumi, dan kehidupan yang kedua tatkala kita dibangkitkan dari alam kurbu hari kiamat kelak. Yang menariknya, kematian kita dulu pertama itu nggak tahu berapa lama kita ini nggak ada. Yang penting mah nggak ada lah, ya. Sementara kematian yang kedua, kita juga nggak dikasih tahu berapa lama kita akan berada di dalam kubur. Luar biasa kan? Ya. Sementara kehidupan yang pertama, kita limited. Meskipun kita nggak tahu berapa lama kita hidup, tapi kehidupan kita ini limited. Perhatikan orang tuh mati satu-satu. Ya, ada untungnya juga orang tua, orang-orang yang sudah sepuh itu meninggal, karena posisinya akan kita ganti, ya kan? Itu sunatullah ya. Ya, coba kalau yang tua-tua itu nggak meninggal, pasti yang jadi pimpinan, yang menjadi bos, yang menjadi majikan mereka semua, ya. Dan biasanya orang-orang yang muda seperti kita, seperti antum semua itu dapat keberkahan ketika mati, sehingga ketika mereka meninggal nanti antum masuk. Dan suatu saat antum juga akan gitu. Nggak boleh antum kemudian pengen hidup terus, sementara yang muda-muda nggak boleh ngambil posisi antum itu. Ah, itu kayak begitu. Tapi limited kehidupan kita di pertama ini. Nah, kehidupan kita yang kedua, di saat kita ini dibangkitkan, wa ilaihi tuhsyarun, dan kembali kepada Allah, ini unlimited. Kita dikasih tahu, tapi kita nggak dikasih tahu berapa limitasinya. Jadi, lihat Allah ngasih. Nah, 4 fase kehidupan, 4 fase perjalanan manusia ini, kalau di dalam versi surah 129 apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sana disebut dua, ya. Khalaqal mauta wal hayat. Kalau di sini disebut dengan 4. Artinya yang 4 ini mendetailkan yang 2 tersebut. Dan menariknya Allah mulakan dengan penciptaan mati dan kemudian penciptaan hidup. Ini berarti bahwa kehidupan kita ini memang diawali daripada kematian dan diakhiri dengan kehidupan. Enggak sama seperti yang dipikir oleh orang. Kalau orang itu kan kita ngalamin kehidupan ya hidup ini. Sementara akhirnya adalah kematian. Awalnya hidup, akhirnya mati. Oh enggak. Yang ada sebaliknya adalah awal kita ini mati. Alladzi khalaqal mauta. Dalam ayat ini disebut kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Awalnya mati, tapi akhirnya adalah kehidupan. Ini menandakan bahwa kematian di saat oksigen ini nggak bisa kita hirup lagi di atas muka bumi, itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi itu adalah gerbang pertama untuk menuju kehidupan yang lebih lama lagi, yang lebih dahsyat. Oke, ini penting untuk kita hayati. Next ya, selepas ini. Nah, itu perspektif Al-Baqarah berapa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 28. Nah, sekarang kita ingin melihat surah Al-18 ini surah apa nih? Surah Kahfi. Surah Kahfi 45. Ada yang hafal nggak surah Kahfi? Mungkin saya baca aja kali ya. Silakan. Saya buka dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق Allahul Azim. Oke. Baik, mohon maaf teman-teman, sepertinya Ustadz Khoirin sedang ada masalah koneksi ya. Sedang mungkin mencoba join kembali. Jadi sekarang kita bisa tunggu dulu sesaat sekali sembari nunggu Ustadz Khoirin. Mungkin bisa ya sedikit megangkan badan supaya mungkin udah pegal-pegal sedikit duduk. Boleh teman-teman. Kita sembari nunggu Ustadz Khoirin. Baik, halo, cek. Halo? Halo, udah jelas, alhamdulillah. Yang masalah saya ya atau situ? Halo? Halo, alhamdulillah, Sat. Udah jelas, Sat. Ya, Masuk. yang masalah saya atau situ? Sepertinya usah dibayangin sih, Sat. Untuk koneksi yang tadi, seperti yang di via laptop. Oke, berarti saya buka ini ya. Kenapa ini? Saya sendirian kok ini yang menggunakan wifi-nya juga sendirian saya. Oke, kayak gini oke nggak? Oke, Sat. Kelihatan, Sat. Alhamdulillah. Baik, jelas. Baik, ya, udah dibaca belum? Sudah, Pak. Sudah. Untuk Al-Kahfi ayat 45. Presentasinya sampai mana? Oke. Sampai hidup perspektif surat Al-Kahfi ayat 45. Nah ya, wadrib lahum, ya kan? Betul kan bunyinya gitu kan? Yes, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama. Jadi selepas kita memahami perjalanan kita yang panjang, mulai dari kematian, kehidupan, kita kemudian pengen memahami secara lebih dalam lagi terkait dengan kehidupan yang kita di fase yang pertama ini. Ya, fase kehidupan yang pertama itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadrib. Ya. Berilah perumpamaan wahai Muhammad. Lahum kepada mereka, pada umat, pada penganut Islam ini, atau bahkan kepada manusia secara keseluruhan. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini kamain, seperti air. Kamain, seperti air, anzalnahu minas sama, yang air itu kami turunkan dari atas langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian kemudian air itu berhimpun, ya, bercampur dengan apa? Bercampur dengan tanah. Fakhtalata bihi nabatul ard. Bercampur dengan tanah. Nah, sehingga karena tanah itu ada airnya, maka kemudian memiliki potensi kesuburan. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian nggak lama selepas itu akan muncul tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Dan selepas itu, fa'asbaha hashima, kemudian dia menjadi menguning, kering. Tadruhur riyah, yang dia terhempas oleh angin. Ya, jadi kehidupan kita ini kalau kita perhatikan, ini selama kita hidup nih sama dengan kondisi
tumbuhan itu. Sebelumnya kita nggak ada, ya. Kemudian ada proses interaksi antara ibu dan bapak kita secara sah, kemudian terjadi pembuahan. Lantas kemudian dalam tempo tertentu di dalam rahim, habis itu lahir tukul. Kalau seandainya tumbuhan disebutnya tukul, benihnya keluar. Lama-lama, ya. Kemudian menjadi batita, menjadi balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, begitu. Nah, akan ada satu masa di mana kehidupan kita ini akan menguning. Karismanya udah nggak seperti dulu. Inovasinya nggak setajam dulu. Inovasinya nggak sehebat dulu. Analisanya nggak setajam dulu. Ingatannya tidak sekuat dahulu. Fisiknya tidak segagah dahulu. Apalagi kata Allah, orang tuh kalau dikasih kesempatan hidupnya, umurnya itu berlebih, maka biasanya fisiknya dikurangi. Waman nu'ammirhu, barang siapa yang kami takmirkan kehidupannya, yang kami panjangkan kehidupannya, nunakishu, maka kami kurangi, ya, fil khalqi, di dalam penciptaannya. Makanya kenapa kalau orang tua itu macam-macam kalau sudah tua, ya, batuk-batuk lah, rematik lah, pendengarannya berkurang lah, penglihatannya enggak seperti dulu lah. Nah, itu. Jadi sama seperti pohon yang kemudian sudah mengering tersebut. Ya. Dan kalau sudah mengering maka kemudian terhempas oleh angin. Ya. Ketika masih rindang, itu kan kalau ada angin jadi sepoi-sepoi. Kita bisa berteduh di situ, ya. Tapi ketika sudah kering, ada angin bukannya malah indah, tapi justru malah membawa kebawa angin itu pohon-pohonnya. Nah, kehidupan kita ini juga sama seperti itu. Sehingga siklusnya itu gini, kayak kita bikin kurva gitu ya, naik gitu ya, akan sampai pada satu titik klimaks, climax point istilahnya ya, kemudian akan turun pelan-pelan, kayak begitu. Nah, oke, kita teruskan. Next. Oke. Nah, saya yang menarik di dalam tafsir Imam Qurtubi itu ada pertanyaan, kenapa kehidupan dunia ini oleh Allah diibaratkan seperti air? Seperti air. Yang pertama, air itu tidak pernah berada dalam satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Ia berubah-ubah. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini akan selalu berputar. Kalau saya perhatikannya, ketika saya kecil dulu ada orang-orang yang kaya-kaya di kampung itu. Ketika kita terakhir pulang kampung, ternyata orang yang dulu kaya itu berubah. Justru sekarang komposisi dan peta kekayaan di kampung itu nggak sama lagi dengan dulu. Nah, silahkan perhatikan ya, secara makro, teman-teman UI pasti bisa membaca. Kalau bicara peradaban juga begitu. Ada pasang surut peradaban. Nggak mungkin peradaban itu selalu dipegang oleh satu entitas atau negara kuat tertentu dalam satu tempo yang lama dan terus-terus, nggak mungkin. Pasti ada pasang surutnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita ini. Kita ini kan punya duit, kadang-kadang enggak juga, gitu kan. Ya kan? Ya, itu artinya dunia itu nggak pernah berada di dalam satu tempat dalam jangka waktu yang lama, berubah-berubah. Kalau seandainya kita pegang pun ada orang lain yang lebih pegang banyak daripada kita. Sama seperti air. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu, yang tidak boleh berubah, itu adalah keimanan kita. Yang kedua, air itu mudah larut dan hilang, datang dan pergi. Kalau seandainya ada banjir, ya nggak lama nanti juga pasti akan surut. Kalau kita nyiram bunga, maka yang kering, ya, misalkan ketika musim kemarau, ketika ada kering, kita kasih air walaupun banyak, nanti nggak lama habis itu hilang lagi. Nah, dunia itu juga begitu. Dunia itu hilang dan pergi. Maka dia seperti gelembung-gelembung begitu. Ya, dapat duit, ya, baru tanggal ini udah habis lagi, misalkan kan. Jadi kehidupan dunia. Yang ketiga, air itu akan bermanfaat jika kadarnya pas. Kalau melebihi volume, dia akan menjadi musibah. Itu air.
Pas itu maksudnya gimana? Ya kalau kita haus kita minum, nah, jadi enak. Tapi kalau minumnya udah lebih, itu nanti jadi kembung perut kita. Nah, begitu juga dengan air di sekitar kita ini, kalau terlalu kering nggak enak juga. Tapi kalau ada air sesuai enak. Tapi kalau kelebihan jadi banjir, jadi musibah. Nah dunia juga begitu. Dunia itu indah kalau terus pas saja. Ya. Kalau mau umroh ada gitu. Kalau mau pergi ke Turki ada gitu ya. Ya. Tapi kalau kelebihan, nanti biasanya jadi nakal. Nah, makanya ada nama mahasiswa itu biasanya yang kaya, badannya kokoh, itu cenderung nakal biasanya. Ya, tapi kalau kita yang miskin ini mau nakal, apa sih nakalnya, nggak punya duit juga kan? Nah, gitu kan. Tapi kalau punya duit lebih, uang sakunya lebih, pasti mikirnya aneh-aneh. Nah, ini sama seperti air tadi. Makanya kalau seandainya kita boleh memilih, memilih yang ya pas-pasan aja gitu, pas-pasan. Ya mau mau pengen ini ya pas ada, mau bikin rumah pas ada, mau beli mobil baru pas ada gitu, mau update gadget pas ada, itu enaknya kayak begitu. Tapi kalau berlebihan, itu nanti dikhawatirnya kita punya banyak pemikiran macam-macam, setan lagi masuk. Kalau sudah kayak begitu maka biasanya nakal yang akan jadi dengan beragam jenis kenakalannya. Ya, satu lagi saya tambahin. Ini ada 3 kan, satu lagi. Air itu tidak ada satupun orang yang berhasil menyelami kedalaman air. Nggak ada yang bisa. Ya kalau seandainya air itu cuma air selokan depan rumah, bisalah kita, ya kan. Tapi anak kita nggak bisa. Anak kita nggak bisa. Tapi kalau sudah airnya sebanyak di Sungai Ciliwung, kita pun nggak bisa. Tapi kalau Basarnas bisa. Kalau sudah airnya sebanyak air BKT, Basarnas pun takut-takut juga dia perlu bantuan yang lain. Apalagi kalau sudah di tengah lautan samudra, nggak bisa. Ada Ustaz, ada yang bisa nyelam. Iya. Seberapa lama dia bisa nyelam di situ? Dan seberapa dalam dia bisa menyelam di situ? Nggak ada yang bisa. Nah begitulah dunia. Kita ini kalau punya pengen nambah lagi, pengen nambah lagi, pengen nambah lagi, sehingga kita ini nggak kuat. Pada akhirnya ya tenggelam. Kalau sudah tenggelam, matilah kita. Sama seperti dunia, sama seperti air. Dunia ini kalau kita ini, nggak ada yang bisa menyelami. Ada orang bodoh, tapi jadi CEO. Punya rumah sakit di mana-mana. Mempekerjakan para dokter spesialis yang sekolahnya belas-belas tahun itu. Ya kan? Nggak bisa dipikir gitu, kita bayangin. Ya, makanya jangan terlalu pinter, nanti jadi anak buahnya. Jadi anak buahnya orang orang bodoh gitu. Nggak bisa dipikir, nggak bisa ditafsirkan dunia ini. Ya, ada orang, iyalah, namanya mulai dari pimpinan itu kan semuanya satu, nggak ada banyak. Ada seorang gubernur misalnya, dia lulusan SD bisa jadi gubernur. Sementara dia membawai dewan profesor provinsi misalkan, kan, bayangin ya. Dalam konteks yang jauh lebih besar juga kayak begitu. Ya. Jadi dunia ini sulit untuk diselami. Sama seperti sulitnya kita menyelami dunia. Oke, cukup itu mungkin ya. Terus next. Sudah 7:30. Nah, ini ada satu lagi ya. Ini sebetulnya ilmu tua loh. Saya nggak kasih ke anak-anak muda biasanya. Tapi ini bonus pertemuan terakhir saya kasih. Bener nih, ente nggak dapat ilmu kayak gitu tempat lain. Gaya banget. Karena ilmu hidup itu ilmu kehidupan. Nggak ada itu di mana-mana. Kalau ayatnya pasti ada ya. Tapi deskripsinya itu mungkin nggak ada. Oke, nah sekarang yang ketiga. Perspektif surah Ar-Rum 54. Silakan dibaca lagi, Bro. Wallahu ja'ala lakum min dha'f wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'. Silakan. Sebentar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Sadaqallah. Allah menciptakan kalian dari kelemahan. Ya, ja'ala lakum min dha'f. Wa ja'ala min dha'f wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Selepas dan menjadikan wa ja'ala min dha'fin dan menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dan juga Allah menjadikan selepas kuat itu dha'fah, lemah lagi, wa syaibah dan pikun. Yakhluqu ma yasha, Allah memiliki kehendak untuk melakukan sesuai dengan kemauannya. Terus kemudian yakhluqu ma yasha, kemudian apa? Wallahu Alimul Qadir. Wallahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha mampu, maha berkuasa. Secara umum, ya, rumus umumnya kehidupan manusia itu kayak begitu. Persis sama seperti tumbuhan tadi. Tukul, naik, membesar, rindang, berbuah, akan ada sampai pada tahapnya dia menguning. Kalau sudah daunnya menguning, rantingnya jadi kering. Kalau rantingnya sudah kering, maka dahannya rapuh. Kalau sudah rapuh, maka dia akan tumbang. Nah, ini secara clearly Allah menyebut kayak gitu juga. Hidup kita ini lemah awalnya, mulai dari baby. Everything we need our parent. Ya, selalu perlu orang lain. Dan selalu nangis kita ini dulu. Nggak ada yang nggak nangis. Dan nggak tahu, pokoknya nangis saja. Entah nangis karena lapar, entah nangis karena digigit nyamuk, apa nangis gara-gara pempesnya penuh gitu. Pokoknya nangis gitu. Ya, nggak ada yang ngerasa nggak nangis ketika kecil. Nggak ada. Makanya kalau sudah punya anak kecil nangis, jangan dianggap rewel. Emang kita dulu nggak kayak gitu, kita dulu juga gitu kok. Ya kan? Nah, selepas itu lama-lama udah mulai bisa merangkak, mulai mandiri sendiri, makan. Kadang-kadang masih disuapin, tapi juga sudah sering nggak, lama-lama mandi sendiri. Ya, sudah kemudian pakai baju sendiri, lama-lama mandiri. Nah, akan pada satu titik tertentu kemudian dia betul-betul mandiri, kuat. Nah, wa ja'ala min ba'di quwwat min ba'di dha'fin kuat. Kuat, semuanya bisa dilakuin sendiri meskipun tidak ada orang yang tidak perlu orang lain, tetapi sekarang keperluannya karena simbiosis mutualisme. Kalau dulu memang betul-betul memang perlu, kalau nggak dibantu nggak bisa. Ya, kalau nggak bantu nggak bisa. Nah, begitulah orang, ya, ilmunya mapan, karirnya bagus, dunianya cemerlang, karirnya sukses, pekerjaannya, pokoknya kuat semuanya lah, ya, kuat semuanya. Istrinya cakep, anaknya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah, gitulah kira-kira ya, kuat semuanya. Kalau nggak semuanya, ya pokoknya kuat dia. Dan pada satu titik tertentu, selepas kuat itu kemudian Allah jadikan lemah. Nah, maka kemudian pelan-pelan karirnya mentok, ya, bisa lagi pelan-pelan, penglihatannya nggak sejelas dulu, pelan-pelan perusahaannya kalah saing dengan yang lain, pelan-pelan fisiknya melemah, pelan-pelan, nah kayak gitu. Nah, problemnya di fase ketiga ini kita manusia bukan hanya sekedar lemah, tetapi ada syaibah. Coba bro, kalau syaibah di Al-Quran diterjemahin apa, Mas Zaki? Pikun bukan? Pikun, Pak. Nah, pikun kan. Syaibah itu rambut nih, rambut memutih itu tandanya syaibah. Ya, saya hari ini nggak pakai songkok biar dibilang nggak terlalu tua. Apalagi kalau songkoknya hitam, songkok NU, nutupi udak, nutupi uban. Ya, saya nggak. Ya,
Pasti kayak gitu. Ya, makanya sama-sama lemahnya, tetapi lemah yang kedua itu lebih parah. Kalau anak kecil nangis, oh ini lapar dikasih bubur, diem dia. Tapi kalau orang sudah sepuh, berisik, ya minta ini dikasih itu, yang lain yang di ini. Nah, makanya kalau kita ini punya orang tua yang sudah sepuh, sabar. Karena biasanya merawat orang yang lebih tua itu jauh lebih susah daripada merawat anak kecil. Nah, makanya sabar kalau punya orang tua yang sudah sepuh. Apalagi mungkin pikun. Sabar. Jangan-jangan nanti ketika tua kita lebih pikun, lebih ngeri daripada orang tua kita. Makanya sabar. Ya, sabar. Kalau kita ini nggak sabar merawat orang tua, nah nanti anak kita ngelihat. Wah, nanti ketika kita tua kan digituin juga sama anak kita. Dulu mama juga nggak sabar ngadepin nenek. Ya udah saya gitu jadinya kan. Nah, jadi siklusnya begitu, Ahi. Nah, kalau seandainya umur Nabi Muhammad SAW itu 63, maka kita tinggal bagi 3 aja ini. Lemah, kuat, lemah, dan pikun. Bagi 3. Sekarang silahkan kita bagi 3. 63 dibagi 3. 21. Umur 0 to 21 itu umur lemah. Antum nih meskipun ngerasa badan keker, sudah tahu mana yang cantik dan mana yang ganteng dan mana yang enggak, tetap saja antum masih perlu orang tua. Minta jajan orang tua, bayar SPP orang tua. Makanya kadang-kadang kalau anak-anak SMA berantem sama ibunya. Mama, kakak ini udah gede lah, jangan dini terus. Nah, itu gede, ngerasa dia. Tapi orang tua masih ngeliat dia masih labil, dia masih lemah, dia masih perlu orang lain. Perlu bimbingan, jangan sampai kesasar ke jalan yang tidak tepat. Nah, begitu. Secara fisik dia mungkin nggak. Tetapi meskipun dia lemah, dia udah di klimaks kelemahan. Sebentar lagi dia akan menjadi kuat. Meskipun kuatnya itu fase pertamanya juga masih lemah. Nah, umur 22 sampai 42 ini usia kuat. Sehingga usia klimaks kulminasi kekuatan itu di umur 40-an. Nah, kalau kayak begitu bukankah orang bule juga bilang life begin at 40, kan? Nah, sama kan sekarang. Jadi kalau begitu yang benar Quran atau orang bule ngomong. Ya. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi di usia kematangan yang kuat ini. Ketika Nabi umur 40. Makanya kemudian Allah mengatakan falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ketika seseorang itu sudah sampai mencapai umur dewasa, mencapai umur 40 tahun, maka perbanyaklah dia ini berdoa untuk meminta kesyukuran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Ini umur 40. Sebab umur 40 itu tanda signal sukses tidaknya seseorang umur 40 ini. Kaya tidaknya orang yang umur 40 ini. Ya. Makanya secara kematangan itu di umur 40. Nah, umur 40 berapa tadi? 42, 43 sampai 63, ini ibarat kurva udah mulai melandai. Sudah nggak bisa naik lagi lah. Dia mulai pelan-pelan turun. Nah, kadang-kadang turunnya ada yang langsung jelek, ada yang dia melandai. Ya. Ada yang melandai. Tetapi ini ukuran umum ya. Rumus umum. Dan setiap formula itu pasti ada pengecualian. Makanya di akhir surah tadi Allah mengatakan yakhluqu ma yasha. Ya hitungannya sih kayak gitu. Tapi tetap aja Allah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, gitu kira-kira bahasanya kan. Ya, wallahu alimun qadir, Allah tuh tahu dan mampu. Kalau kita ini kadang-kadang tahu tapi nggak mampu. Ya. Kadang-kadang ngerasa mampu tapi nggak tahu. Tapi kalau Allah sudah tahu mampu. Nah ini yang susahnya. Nah kalau kita kebanyakan sudah nggak tahu nggak mampu lagi ya sudah wassalam. Nah itu kita.
Nah, ternyata kalau kita breakdown lagi dari umur yang tadi itu, bisa kita tambahin lagi dengan apa? Dengan rumus angka 7. 7 bagaimana? Angka 7. Rumus angka 7. Kalau dalam teori pendidikan, angka 7 ini penting. 7 pertama, 7 kedua, 7 3 sampai 7 keempat. Ini fase pendidikan. 7 pertama itu 0 sampai 7 ini adalah fasenya main, anak main. Jadi kalau kita punya adik yang memang umurnya kayak begitu masih main-main, wajar lah, namanya masih usia main. Yang nggak main tuh kita abangnya sudah umur 20 tapi masih main-main, nah itu nggak wajar. Ya. Kemudian 7 kedua, umur 8 sampai 14 ini adalah usia belajar. Usia penanaman adab di sini. Ya. Makanya biasanya kalau orang berantem sama anaknya itu, ya ketika umur SMP-an ini, SMA ini, ingat kayak ente dulu ketika berantem sama bapak, sama mama, ya. Ngerasa udah gede, tetapi kita masih, gitulah ya. Ini masih usia lemah ini. 7 ketiga, umur 15 sampai 21 ini usia belajar lanjutan. Maka kemudian kalau selesai SMP, selesai SMA, maka kemudian kuliah, ini umur lanjutan. Nah, ini titik klimak daripada kelemahan. Sehingga umur 21 itu seorang anak kalau sudah lulus sekolah pun ya dibilang lemah enggak juga, orang udah lulus kuliah kan. Tadi dibilang kuat enggak juga, orang dia kerja tapi bensinnya masih minta mama, nah gitu kan. Ada yang kayak gitu juga kan. Nah, jadi masih lemah tuh. Nah, itu disebutnya umur belajar lanjutan. 7 ke 4 umur 22 sampai umur 28. Nah, ini disebut mulai masa pertama kekuatan. Maka di awal-awal ini, maka kemudian seseorang disunahkan untuk menikah. Usia terbaik untuk menikah ya rentang waktu ini. Makanya Nabi Muhammad SAW menikah juga ketika umur 25. Nah, karena 7 tahun pertama ini waktunya main, maka laibuhum harus banyak main. Orang tuanya nemenin mainan. 7 tahun yang kedua masa usia belajar, maka orang tua adalah adibhum, didik mereka. Kasih tahu adab dan akhlaknya. Kemudian 7 ketiga, umur 15 sampai 21, itu adalah sahibhum, jadiin teman. Makanya kalau punya anak usia SMP, SMA, sampai mahasiswa, itu harus dijadiin sebagai partner teman. Nah, seterusnya ketika 7 ke 4 sampai umur 28 itu namanya sahibhum, jadi kawan. Wasyawirhum, jadi tempat untuk diskusi. Sehingga kalau menikah pun orang tua nggak boleh maksa, harus ada diskusi. Kalau seandainya ingin mencari kerja pun ya tidak boleh memaksa orang tua, harus ada diskusi. Gitu. Itu 28. Jadi umur 28, 7 kali 4 itu dunianya membangun rumah tangga. Makanya kalau ada cowok, cewek, udah umur 25 kok belum ada tanda-tanda nikah, itu biasanya akan jadi pertanyaan. Orang tuanya pun juga mungkin galau, apalagi kalau perempuan. Kalau orang Melayu, kalau sudah ada seorang gadis umur 26, 27 disebutnya Andalusia. Andalusia itu anak darah lanjut usia. Ya, anak darah lanjut usia. Mestinya udah nikah, tapi belum. Karena memang dunia itu. 7 kali 5, 35. Ini orang udah mulai semestinya tahu bagaimana pekerjaan. Kalau orang bekerja sudah ketahui di mana positioningnya, sudah tahu apa core activity-nya, sudah tahu apa niche bisnisnya, core bisnisnya udah tahu nih 35, meskipun belum sukses, tapi sudah napaknya udah jelas. Ini juga ilmu tua, saya nggak kasih tahu di tempat yang lain, ini saya kasih tahu ya. Terus kemudian 7 kali berapa? 7 kali 4. 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? 42. Nah, inilah titik kelima kekuatan seseorang itu. Jadi orang kalau sudah 40 itu, kalau dia ini berkarir, karirnya udah jelas. Kalau dia berbisnis, bisnisnya sudah kokoh. Kalau dia ini seorang alim, umur 40 itu sudah diketahui bagaimana kehebatannya, sudah ketahuan tanda-tandanya udah makin kuat. Ini umur 40. Nah, ini kan pas berarti kan, sesuai dengan puncak kekuatan tadi. Puncak kekuatan.
Makanya kalau orang umur 35 masuk 40 bisnis masih gonta-ganti, nah itu biasanya sulit juga suksesnya. Ya, kalau orang umur 38 kerja masih pindah sana sini, maka biasanya juga sulit juga suksesnya. Dan biasanya kalau orang 40 kok nggak kaya, memang potongannya orang miskin. Biasanya gitu. Ya. Kalau umur 40 kok jatuh, waliyadzubillah, itu biasanya untuk menaik lagi juga nggak gampang. Nah, makanya hati-hati dengan angka 7 ini ya. Angka 7 ini angka keramat. Ya, angka 7 ini angka keramat. Bumi ini diciptakan 7 langit. 7 langit, 7 lapis. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian tawaf juga 7 kali. Kemudian dalam satu pekan ada 7 hari. Warna ini juga ada 7, apa namanya? Apa istilahnya itu? Rainbow itu apa namanya? Pelangi 7. Ya. Tawaf 7, sa'i 7, melempar jumroh 7. Jadi hati-hati dengan angka 7. Azaki antum 7 ke berapa sekarang? 7 ke sebelum 7 ketiga sih, Pak. sebelum 7 Sebelum. ketiga. Belum Jadi mencapai. antara 15 sampai 21 ya. Iya. Nah, itu berarti belajar lanjutan. Kalau belajar lanjutan berarti harus selesai ini, belajarnya serius. Ya. Nanti kalau sudah masuk 7 ke 4, ya harus mulai siap-siap untuk membangun rumah tangga. Kalau enggak, ya tadi sudah menyalahi angka 7 yang sebenarnya. 7 kali 7, 49. Berarti 43 sampai 49. Wah, ini masanya orang untuk menikmati kehidupan rumah tangga. Kalau dia menikah di umur 25-an, berarti umur 49 itu kira-kira juga sudah punya mantu. Ya, sebentar lagi sudah punya cucu. Kalau dulu ketika umur 40-an, itu kebahagiaan datang dari pekerjaan, kebahagiaan datang dari anak-anak yang lucu-lucu, prestatif gitu ya. Tapi ketika sudah umur 49 masuk 50, kebahagiaan itu datang dari mana? Dari cucu. Kecomelan cucu, ketemu kawannya pun juga menceritakan cucunya. Kalau seandainya akhir pekan, nggak apa-apa, nggak kesini, yang penting dedeknya bawa ke sini ya. Begitu jadi cucu. Jadi cucu itu 49. 49 tambah 7, 7 kali 8 berarti 56. Nah, ini fase terakhir orang. 56 itu pensiun kan. Kalau dosen 60. Ya, tapi kalau di perusahaan 56. Nah, oleh karena itu nasihatnya kalau sudah 56 itu harus banyak bersyukur. Mensyukuri, sudah nggak boleh ada obsesi dengan keduniaan lagi. Semua aktivitas harus untuk akhirat. Kenapa? Sebab ibaratnya orang berjalan naik kereta dari Bekasi menuju ke kota, ini sudah sampai di gondang dia. Last station. Nah, kenapa last station? Sebab 56 tambah 7 itu 62. 7 kali 9, 62. Betul enggak? 63. 63 itu Nabi wafat. Artinya kalau seandainya orang itu wafat di umur 60-an, 63 itu wajarlah udah umur segitu gitu. Tapi ketika pas lagi diangkat menjadi general manager umur 40 tiba-tiba kena jantung, orang kaget itu. Badan seger gitu meninggal gitu ya. Tapi kalau meninggalnya umur 62, Pak Ahmad meninggal. Umur berapa dia? 62. Udah wajar lah 62 gitu kan. Nah, satu lagi 63 tambah 7, 70. Nah, umur 70 itu sedikit yang sampai ke sana. Ya, inna amara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 70. Wa qalla man tajawaza dzalik, sedikit yang bisa sampai ke 70. Jadi angka 7 ini angka keramat, ya. Angka 7 itu dikali berapapun tidak akan ketemu 7 kecuali dikali 1 dan dikali 10. 7 kali 1, 7 ada ketemu. 7 kali 2, 14, nggak ada 7. 7 kali 5, 35, nggak ada 7. Tapi 7 kali 10 ada, yaitu 70. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan, sebagaimana orang yang meninggal di usia 7 tahun pertama, orang yang hidup sampai di 7 yang ke-10 itu juga sedikit. Kebanyakannya sebelum 7-10 itu sudah wafat. Oke, cukup sampai situ ya. Kita teruskan. Setengah jam lagi. Oke, teruskan. Udah tadi ini. Nah, ayat 34, kemudian Allah memulakan dengan ungkapan mata allakum wali an'amikum. Jadi sebelumnya inna syaqaqanal arda syaqqa.
sudah kita bicarakan. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa ghadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa aba. Semua tadi itu didesain untuk di-provide untuk kenikmatan manusia. Mata'allakum wali an'amikum. Sama dengan ungkapan yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nazi'at, ya kan? Wali an'amikum. Jadi semua itu untuk manusia dan juga untuk binatang kalian. Bahkan binatang sendiri itu juga untuk kemanfaatan dan kenikmatan kamu. Fa'idza ja'atis saffah, ya. Fa'idza ja'atis saffah. Nah, 33 ya. Kita diminta untuk mengingat peristiwa ini. Dan memang peristiwa ini yang sejak awal ingin disampaikan sesungguhnya. Ya. Saffah, next. Allah berpindah dari informasi mengenai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh manusia pada akhir perjalanan kehidupan, yaitu ketika as-sahah itu datang. Ketika as-sahah itu datang, ketika suara yang memekakkan telinga itu datang, ini kiamat datang. Dan ini memang awal, ini sesungguhnya tema sentral, ya, tentang sesuatu yang diperdebatkan oleh orang di awal, tentang situasi kekafiran dan juga tentang situasi keimanan. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan, kita baca, mulai dari awal sampai akhir itu seolah-olah tidak ada jeda, tidak ada kekosongan, tidak ada lack description, seolah-olah semuanya mengalir gitu saja. Sehingga harapannya ketika kita membaca, kita mendapatkan ibrah. Sehingga nyambung kisah dengan sebelumnya dengan yang sekarang. Nggak ada kemudian kita terbentak, terbelalak. Enggak, memang dari awal memang suasana dan iklim perbincangannya adalah soal itu. Nah, oleh karena itu, Allah memulakan fa'idza ja'atis saffah. Allah memulai dengan ungkapan sahah ini. Sahah ini adalah khasah. Khasah itu spesial. Kenapa hari kiamat itu disebut dengan hari yang spesial, yang khusus? Karena yang pertama, hari kiamat itu terjadi cuma sekali. Nggak ada kiamat berkali-kali. Ya. Kemudian yang kedua, disebut dengan hari yang khusus. Kenapa? Karena hari ini termasuk hari yang diperdebatkan. Bagi orang mukmin, hari kiamat ini dinanti-nanti, spesial dia. Kenapa? Pada hari itu kita akan mendapatkan kenikmatan. Sementara bagi orang mukmin ini hari yang diingkari. Nah, kenapa kalau hari ini diingkari disebut sebagai hari yang spesial? Karena pada hari itu mereka yang mengingkari itu akan mengetahui secara pasti hakikat yang selama ini mereka ingkari. Sehingga pada hari itu, jika ada sesuatu yang perlu diingati, adalah hari di mana orang menyesal dengan pengingkarannya selama ini. Hari itu disebut dengan hari yang spesial. Kenapa? Karena hari pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang tuh mikir nafsi-nafsi, nggak pikir kepada orang lain. Kalau orang dahulu ketika masih baik yang difikirkan orang-orang lain supaya mengikuti nikmatnya hidayah. Kalau orang jahat pun pada ketika di dunia juga mikirin orang lain, paling tidak untuk sama-sama dia. Tapi ketika hari kiamat datang, semuanya berpikiran dirinya sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang itu berpaling dari saudaranya. Saudara, ini dalam kehidupan dunia, ini merupakan pihak yang paling dekat dengan kita dan pihak yang paling terawal dekat dengan kita. Setelah ibu bapak, kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Baru juga disebutkan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan disebutkan pula pasangannya dan juga anaknya. Sebagian ulama menyebut ayat ini itu merupakan jawaban kebalikan dari apa yang manusia selama di dunia itu pikirkan. Ketika di dunia
Yang paling dekat bagi seorang tua itu adalah anak. Habis itu pasangan. Habis itu bapaknya. Habis itu ibunya. Dan saudara itu adalah pihak yang paling terakhir dari sisi kedekatan ketika kita yang sudah dewasa. Ketika kita masih kecil memang yang paling dekat itu adalah bisa saudara, ibu, bapak, pasangan, baru kemudian anak. Tetapi ketika kita ini sudah dewasa, membesar, punya rumah tangga, maka pihak yang paling dekat itu adalah anak-anak kita. Kadang-kadang kita ini punya rahasia yang pasangan kita nggak kita kasih tahu, tapi kita kasih tahu kepada anak kita. Kan? Ada bapak-bapak itu yang dia punya rahasia antara dia dengan anaknya. Ibunya nggak dikasih tahu, istrinya nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena dia punya istri lagi, misalkan kan. Jadi anaknya aja yang dikasih tahu. Tapi nah, ketika hari kiamat datang, urutan-urutan ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibalik. Sehingga yang disebut yang pertama adalah saudara, baru ibu, baru bapak, baru pasangan, baru anak. Jadi anak menjadi paling yang terakhir. Sehingga seolah-olah Allah ingin memberi jawaban bahwa saudara, ya, saudara yang ketika di dunia itu adalah pihak pertama yang kamu dekat di saat masih kecil, itu pun kamu nggak perlu lagi sama mereka. Kamu justru lari. Nah, menariknya justru, mungkin kalau mereka ini nggak perhatian sama pihak-pihak tersebut, nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya sudah nggak perhatian, dia tinggal lari. Ini kan kita, inilah ya, nggak apa-apa sih kalau seandainya saya nggak disapa, nggak dekat dengan saya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kemudian ketika saya ada di lari, itu kan sedih. Ya, nggak apa-apa sih, saya ini nggak diajak dalam satu tim, tapi asal ketika ketemu masih disapa kan masih alhamdulillah gitu kan. Tapi di sini enggak, ibaratnya sudah nggak diperhatiin, sudah nggak disapa, ditinggal lari lagi. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Next akhi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Gara-gara tiupan sangkakala itulah kemudian orang menjadi gemerlap, gemetar hatinya. Oh, telinganya sakit, jiwanya sakit, hidupnya nggak tenang. Letupan itu semua yang membuat dirinya itu berpikir tentang dirinya sendiri, nggak pernah berpikir kepada orang lain. Jangankan di hari kiamat, kita sekarang kalau ada petir saja, kita nggak ingat apa-apa. Kita nggak ingat apa-apa kecuali ingat diri kita sendiri dan kemudian melarikan diri. Nah, kalau di dalam surah An-Nur Allah kemukakan yauma pada hari itu seorang yang lagi menyusuin bayi, itu bayinya akan ditinggalkan. Wa tadau kullu dhi hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil itu akan langsung keguguran gara-gara kejadian hari kiamat itu. Jadi ini gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Seorang bayi, seorang ibu yang lagi menyusui bayinya, kan nggak ada seorang ibu itu yang menyengsarakan bayinya. Pasti dalam kondisi apapun bayi itu akan dijaga. Tapi ketika hari kiamat, seorang ibu yang paling dekat dengan anaknya pun itu ditinggalkan. Murdiatin amma arda'at. Jadi seorang ibu yang lagi menyusui anaknya pun itu kemudian ditinggalkan begitu saja anaknya. Padahal dalam dunia nggak ada, hampir nggak ada yang kayak begitu, kecuali situasinya memang situasi nggak jahat. Orang hamil di luar nikah itu kan nggak bisa jadi ukuran. Tapi kalau dia ukurannya normal, pasti ibu itu akan caring dengan anak yang sedang disusui. Tapi ketika kiamat datang, berbalik keadaannya. Wa tadau kullu hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil, yang dalam segala situasi ibu hamil itu pasti memastikan agar janinnya itu selamat. Tidur, berjalan, naik kereta, semuanya memastikan supaya janinnya itu terjaga. Tapi ketika hari kiamat, secara tiba-tiba itu lahir bayi janin itu. Nah, itu di dalam surah An-Nur-nya. Nah, oleh karena itu Allah mengemukakan bahwa
pada kali itu semua orang akan berpikir urusannya sendiri. Dia nggak tahu bagaimana masa depannya, bagaimana mengurusin orang lain, gitu ya. Nah, kemudian Allah mulakan pembagiannya. Ada sebagian orang yang mukanya itu berseri-seri, wajahnya bersinar-sinar. Wujuhi yauma idzin musfirah. Pada hari itu ada orang yang wajahnya itu berseri-seri, bersinar-sinar. Dhahikatum, dalam keadaan tertawa. Tertawa, ya. Dhahikah, bukan senyum ya, tetapi ketawa. Kalau senyum itu barangkali ada orang yang dalam hatinya masih ada kesakitan, tapi coba bersenyum. Tapi kalau orang ketawa itu nggak ada orang yang sedih tapi ketawa. Nggak ada orang yang menyimpan kesakitan di dalam hati tapi dia bisa ketawa. Tapi kalau senyum mungkin masih bisa. Mulut senyum, tapi hati sakit. Gitu kan. Mulut sih bisa senyum, tapi hati sakit. Tapi kalau sudah ketawa nggak bisa. Orang kalau ketawa itu bisa dipastiin memang lagi bahagia. Dhahikatum mustabsyirah. Istibsyar itu artinya dari kata ibsyir, artinya gembira, kabar gembira. Jadi ketawa karena dia telah mendapatkan kabar kebahagiaan itu. Jadi manusia kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang suada, ya, yang suada itu yang wujuhi yauma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah, dan yang kedua adalah asqiya. Asqiya itu orang yang sad, orang yang sadness. Wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada yang mukanya itu tertutup dengan debu. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, ya, binatang ternak ketika meninggal dan kemudian ditutup dikebumikan, disebutnya, ditanam, atau kalau manusia kan dimakamkan, kalau hewan istilahnya apa ya? Jadi kalau hewan itu udah meninggal kemudian diuruk ke dalam tanah, maka itu semuanya akan menjadi debu. Dan debu dari hewan-hewan, ternak-ternak dari ujung awal hidup kemanusiaan sampai akhir hari kiamat itu nanti akan ditempelkan ke dalam muka orang-orang kafir. Sehingga debunya bukan debu biasa ini, tapi debu yang merupakan hasil akumulasi dari semua jenis binatang ternak dari awal kehidupan sampai akhir. Wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha, menutup ke atas wajah tersebut apa? Qatarotun. Qatarotun itu kegelapan atau kesusahan. Jadi makanya orang itu seperti apapun, kalau jiwanya sedih pasti mukanya muram. Dan kalau muram cenderung kelihatan hitam. Sebaliknya orang sehitam apapun kalau jiwanya bersih, hatinya bahagia, perasaannya itu senang, maka mukanya berseri-seri meskipun dia ini warnanya hitam. Jadi cara Allah mendeskripsikan persoalan juga tepat sekali, ya. Wujuhi yauma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah, wa wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatar. Ulaika humul kafaratul fajar. Oke, next akhi. Ya. Next akhi. Ulaika udah selesai ya? Ulaika humul kafaratul fajar. Jadi mereka itulah orang-orang yang kafarah dan mereka itulah orang-orang yang fajar. Kafarah dengan fajar, kafarah dari kata kufur, fajarah dari kata fujur. Orang yang tertutup mata pandangan dan mata hatinya dari melihat hakikat, dan orang yang fajir banyak melakukan kejahatan dan kriminalitas. Mereka itulah orang-orang yang mukanya tertutup oleh awan debu hewan ternak, dan dengan demikian menjadi muram dan masam. Dan ternyata seolah-olah Allah ingin menggambarkan, jika di awal surah Al-Baqarah, surah Abasa ini membicarakan tentang masamnya muka Rasulullah, ya, karena kurang perhatian dengan Abdullah bin Umi Maktum. Nanti akhir juga ada semacam pesan tentang orang yang mukanya masam lantaran kekafiran dan kefajiran.
Itu barangkali yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya selama ini. Jika ada kesalahan, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita pada pekan 9 puasa ini pada materi surat Abasa sesi kedua telah selesai. Kemudian izin menyampaikan beberapa ringkasan, dan juga jika teman-teman peserta memiliki pertanyaan dapat langsung menanyakan di kolom chat Zoom ataupun raise hand. Nanti boleh untuk langsung menyampaikan secara lisan. Jadi tadi sebelumnya disampaikan bahwa pada kondisi kiamat nanti akan ada dua wajah yang tergambar, ada wajah yang berseri maupun wajah yang suram. Wajah yang suram yaitu dimiliki oleh orang-orang yang kafaroh dan fajaroh. Kemudian juga disampaikan kepada kita fase-fase usia, yaitu pembagian usia 21 maupun 7. Tujuannya supaya kita dapat memiliki tujuan yang spesifik pada fase-fase usia tertentu tersebut. Kita dapat memiliki goal-goal yang bagus, mempunyai visi juga misi yang bagus pada tiap-tiap fase usia. Kemudian juga ilustrasi sebagaimana hidup kita tuh layaknya air ya. Layaknya air kalau kita tuh tak bisa berada dalam jangka waktu yang lama dan seterusnya. Baik. Kemudian selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Apakah Ustadz Choi masih berkenan untuk ada pertanyaan? Boleh. Oke. Baik. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat langsung raise hand untuk menyampaikan secara lisan maupun lewat lewat di chat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, baik. Oke. Sebelumnya mungkin saya ada satu pertanyaan nih, Ustaz, dari saya pribadi sih. Sebelumnya kan yang khususnya di fase kehidupan seperti air ya. Kalau bahwasanya hidup tuh pasang surut kan. Ada masanya kita jaya, ada masanya kita turun juga. Sebagaimana kayak mungkin masa-masa fase-fase awal Islam ya. Islam dulu sulit, kemudian di masa Khalifah Abbasiyah dan Umayyah tuh sempat masa keemasan juga, kemudian akhirnya surut lagi nih hingga sekarang gitu. Nah, tentu kan ketika ada surut tuh kita sering bilang kalau itu biasanya fase kehancuran Abbasiyah itu karena khalifahnya, misalkan khalifah terakhir itu dia nggak bener nih, atau misalkan dia tuh khalifahnya kayak gini, tapi bukankah itu tuh emang udah fasenya emang bakal ada akhirnya ya Ustaz? Jadi apakah si penyebab surut ini tuh emang karena kita atau karena emang sudah jalannya waktu surut gitu Pak? Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang khalifah yang dia tidak benar gitu, tidak benar sikapnya yang menyebabkan khalifah runtuh, tapi karena emang itu sudah waktunya sudah runtuh aja gitu. Ya mungkin sama seperti kita juga gitu, ketika kita jatuh ya itu mungkin bukan karena kita yang lemah kali ya, tapi karena emang sudah jalan kita untuk sesinya surut gitu. Baik, terima kasih. Jadi angka 7 itu kalau digunakan untuk membaca peradaban, itu juga bisa, tapi skalanya besar. Bahkan kalau saya perhatikan, peradaban-peradaban yang pernah berjaya di atas muka bumi itu umurnya 7 abad. 7 abad. Dan sekarang kita ini berada di abad yang kedua kan? Iya, 21. Orang Islam. Oh, iya. Nabi Muhammad, dan kita dulu itu merasai kejayaan Islam itu juga pada abad ke-7 Hijriah. Ya kan? Itu ibaratnya puncak kejayaannya. Mulai dari awal Nabi kemudian sampai ke abad ke-7. Dan pada akhirnya juga kita peradaban kita ini jatuh pada abad ke-14. Ya, jadi kalau saya membayangin bahwa angka-angka 7 tadi itu bisa kita gunakan untuk membaca sejarah peradaban dengan skala yang lebih makro. Nah, tetapi kita tidak bisa kemudian melupakan bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini sesungguhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik takdir ketentuan yang baik maupun yang buruk sesungguhnya telah menjadi
ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu disitulah kemudian ada fungsi ujian buat kita. Jadi kita ini baik ketika kita ini sedang berjaya ataupun sedang di bawah, sesungguhnya sedang diuji. Jadi jangan kemudian merasa bahwa kita ini yang diuji ketika kita ini jatuh saja gitu. Sementara ketika berada di puncak seolah-olah itu anugerah gitu. Nah, jangan juga. Nah, artinya tetap saja penghambaan kita, kontribusi kita, kemudian ketulusan kita di dalam berjuang, itu semuanya harus kita tetap upayakan di dalam segala perjuangan. Jangan pernah merasa kalau kita ini berada di bawah, kita sedang dihukum, itu. Sementara kalau kita menang, kita disayang sama Allah. Karena tidak sedikit orang yang mendapatkan posisi tertentu justru malah justru tidak disayang gitu. Begitu pula sebaliknya ada orang yang mendapatkan kasih sayang Allah pada posisi yang dia ini sedang di bawah, atau paling tidak dia merasai kasih sayang Allah ketika berada di bawah, ketika di atas dia enggak. Nah, oleh karena itu dalam konteks kepemimpinan makanya Allah kemudian menyatakan kakaknya udah dulu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Kekuasaan itu Allah kasih kepada siapa yang dia suka. Kadang-kadang Allah kasih kepada orang baik, kadang-kadang enggak. Ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kadang-kadang Allah mencabut kekuasaan itu pada orang yang baik. Ya. Bagaimana Abu Bakar sehebat itu sebentar juga dia mimpin. Ya, Ali bin Abi Thalib seorang sahabat Nabi yang alim, yang wara, tapi ternyata juga nggak lama memimpin. Ya, nah, oleh karena itu tidak ada korelasi antara kepimpinan itu dengan kemuliaan. Makanya Allah kemudian mengatakan wa tu'izzu man tasha. Tidak semestinya orang yang diberi kekuasaan itu punya izah, dikasih kemuliaan. Wa tudhillu man tasha. Dan juga tidak semestinya orang yang tidak memiliki kekuasaan itu kemudian menjadi sebaliknya. Jadi nggak ada korelasi antara kekuasaan itu dengan kemuliaan dan ketidakmuliaan. Sehingga empat itu berjalan sendiri-sendiri. Justru mungkin ada orang yang lebih mulia ketika kekuasaannya diambil. Sebaliknya justru ada orang yang malah tersesat ketika diberi kekuasaan. Nah, saya kira itu ya. Nah, oleh karena itu dalam apa segala keadaan penghambaan harus tetap dijalankan, ya, menjalankan tanggung jawab sebagai seorang hamba dengan berjuang, dengan berkontribusi harus tetap dijalankan dalam kapasitas apa juga. Nah, maka saya tidak bisa menafikan bahwa ternyata misalkan siapa Presiden Amerika yang kemarin tuh sekarang kan begini. Donald Trump. Trump itu umur berapa jadi presiden? Ya kan? Nah, makanya di akhir ayat tadi mengatakan apa? Yakhluqu ma yasha. Yakhluqunya. Tapi yang bisa seperti Trump itu kan bisa dihitung gitu. Sementara yang teman-teman Trump tuh udah pada nggak ada gitu. Nah, jadi yakhluqu ma yasha. Jadi itu sesuai dengan kehendak. Jadi Allah ngasih clue-clue, tapi pada akhirnya tetap saja semuanya itu atas kemauannya Allah. Dan bisa saja Allah itu melakukan sesuatu yang tidak sama dengan clue yang telah dia sampaikan. Maksudnya apa ini? Oke ya. Yang kedua, yang ketiga, Nisa Fadilah. Nisa Fadilah. Maksudnya apa ini? Ayat 23. Ya. Ayat 23 dari surah Abasa ini. Abasa ya. Dia manusia belum melaksanakan apa yang dia perintahkan padanya. Kalau lama yakbima amarah. Ini spesifiknya apa ya Ustadz? Jazakallah khair. Spesifik. Oh, maksudnya perintah. Oh iya. Jadi kan secara umum manusia ini kan diminta untuk melakukan penghambaan, kemudian insaf, sadar akan tanggung jawab kehidupannya di atas muka bumi. Ya, dalam menjalankan perintah di atas muka bumi itu Allah berikan fasilitas, berikan supporting system, diberikan kemudahan semuanya, ya. Ya. Nah, tapi justru kok sebaliknya
Kok malah sebaliknya, justru manusia ada yang mengambil kekufuran, yang dia ini nggak tahu apa tanggung jawab di atas muka bumi, dia nggak tahu semuanya kan. Maka kemudian Allah mengatakan apa? Kalah, nggak boleh, nggak layak lah, nggak patut kalau kamu ini ngelakuin begitu, ya. Malah justru sebaliknya kok malah kamu nggak ngelakuin apa yang pernah diperintahkan. Yang diperintahkan apa saja? Ya tadi. Nah, jadi kalau bicara spesifiknya, saya nggak mendapatkan poin ya. Tapi kalau clue secara umumnya kayak begitu. Kemudian Sister Zaina, bila sampai usia 21 itu masih kategori lemah, apakah ini bisa dijadikan dalil bila pada usia tersebut mendapatkan ujian kemungkinan besar akan terpuruk, tidak bisa struggle, ya. Tadi ini kan ibarat bangunan itu adalah gambaran umum atau apa disebutnya arsitek umum. Di dalam perjalanannya itu ya ada penyesuaian sesuai dengan takdir masing-masing orang. Ya. Kalau seandainya di usia 21 masih kategori lemah, ya memang masih lemah. Karena kan memang sekuat-kuatnya orang umur 21 itu secara umum masih kalah dengan orang yang umur 35. Secara umum begitu. Tapi kan di dalam praktiknya ada orang yang umur 19 tahun lebih sukses. Suksesnya melebihi orang yang umur 40. Ada orang yang umur 21, dia sudah kaya raya, melebihi kaya rayanya orang. Ada orang yang umur 18 tahun, kuat akalnya, hafal Qur'annya, mengalahkan orang yang... Jadi, ungkapan, makanya pentingnya kenapa, di akhir surah tadi itu Allah katakan, yakhluqu ma yasha. Tetapi itulah kira-kira secara umum kehidupan manusia itu kayak begitu. Ada fase lemah, ada fase kuat, kemudian ada fase lemah lagi. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, ya jika terjadi apa-apa di dalam rentang-rentang waktu itu, yang barangkali tidak sama dengan rentang-rentang umur tadi itu, ya tidak bisa dijadiin sebagai dalil untuk menyatakan, nah memang kita ini lemah, memang itu terpuruk, gitu ya. Tetapi kalau seandainya sudah terjadi, paling tidak clue-clue tadi itu bisa digunakan untuk memahami apa namanya, memaklumi keadaan. Ya, tapi itulah kira-kira ya. Jadi yakhluqu ma yasha. Pak Wakil Presiden kita ini kan umur berapa beliau? Udah umur 76. Jadi Wakil Presiden. Ya, sementara mungkin yang umur 50-an, umur 40 pengen dari dulu nggak dapat ya. Ada orang yang sudah berkali-kali mencalonkan diri nggak dapat ya. Baik, itu mungkin apa namanya? Komentar saya. Udah ya? Udah, alhamdulillah sudah 3 pertanyaan juga, dan alhamdulillah tadi materi kita juga sudah mencapai akhir di surat Abasa ini. Baik, mungkin untuk Ustadz Khairin ada beberapa kata-kata penutup pada sesi kali ini. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ucapan akhir saya pada pertemuan ini hampir sama dengan apa yang pernah saya ucapkan pada pertemuan awal dulu, ya, bahwa sesungguhnya Ramadan ini memberi ruang kepada kita yang sangat lebar, sangat kuat, supaya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Dan kalau seandainya jiwa kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Entah dengan membacanya, entah dengan membaca artinya, entah mengetahui tafsirannya, mendengarkan kajiannya, membaca tafsirannya, nggak akan bosan. Justru yang perlu kita khawatirkan adalah di saat kita ini nggak betah sama Al-Quran. Kalau kita nggak betah sama Al-Quran, khawatirnya hati kita ini nggak bersih. Karena kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubukum, kalau hati kalian itu bersih, masyabi'tum min kalami rabbikum, kamu nggak akan merasa kenyang dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menyelami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, dan sekali lagi, bila dalam perjalanan selama ini ada kekurangan, kesalahan, dan banyak kesalahan saya,
Mohon kiranya di pintu dibukakan pintu kemaafan. Dan apabila ada kebaikan, doakan mudah-mudahan kebaikan tersebut bermanfaat. Bukan hanya buat sahabat-sahabat, tapi juga buat saya secara pribadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Khairin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Baik, untuk teman-teman semua, sebelumnya untuk tidak live dulu karena akan ada penyampaian link post-test dan juga akan ada kuis nih sebelumnya yang sudah disiapkan oleh panitia untuk 2 pertanyaan. Untuk Ustadz Khairin, apabila masih berkenan di sini tidak apa-apa, namun apabila ingin melanjutkan kegiatan diperkenankan juga. Baik, saya mohon izin ya. Terima kasih. Salam buat semua para Baik, senior, para pembina di OASE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, Jazakallah khairan. Thank you. Oke. Bentar.